Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 4 Juni 2021, Jumat pertama di bulan Juni. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 35 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Komunikasi via teknologi dengan WhatsApp, SMS, Telegram, dan lain-lain sebagainya terkadang bisa disalah mengerti atau membuat orang lain salah tangkap. Apalagi sekarang dengan maraknya stiker-stiker, meme, dan ikon yang menggantikan bahasa verbal, semakin beragam kesimpulan yang bisa diambil. Contoh, ikon kayak begini ya, otot. Mungkin bisa mengatakan ini artinya keep strong. Tapi bisa juga ditafsirkan, nantang berantem nih. Atau ikon tangan terkatup demikian. Bisa ditafsirkan turut berdoa atau sedang tos, high five. Supaya tidak salah tangkap, penting yang namanya konfirmasi atau klarifikasi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, banyak orang sering bingung dengan ajaran-ajaran Yesus. Karena terkadang pengajaran Yesus ini membingungkan, kadang keras. Tapi anehnya, banyak orang tetap setia mengikuti Yesus dan mendengarkannya. Mengapa? Karena apa yang diajarkan Yesus sungguh ia buat. Dan ajarannya memberikan kesejukan sehingga orang banyak senang untuk mendengarkan Yesus. Ajaran Yesus tidak seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam firman hari ini, para ahli Taurat meyakini bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Hal ini bukannya salah, tetapi Yesus hendak mengoreksi gelar anak Daud yang disematkan pada dirinya. Orang banyak meyakini bahwa gelar anak Daud bersifat sangat politis, menunjuk pada Raja Daud yang berhasil menyatukan Israel. Banyak orang berharap kehadiran keturunan Daud akan mengembalikan kembali kejayaan Israel. Gelar anak Daud yang mereka kenakan pada Yesus bernuansa duniawi, militer, dan politis. Hal inilah yang hendak dikoreksi oleh Yesus. Secara hukum, Yesus memang keturunan Daud karena Yusuf dari keturunan Daud. Yesus berusaha menyadarkan bangsanya agar mereka meninggalkan pandangan tentang Mesias yang bernuansa politis, yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Yesus sebagai Mesias yang berasal dari keturunan Daud adalah Mesias yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dialah yang diurapi Allah untuk mendamaikan kembali manusia sebagai citra Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kerap kita suka salah tangkap terhadap rencana dan maksud kehendak Allah dalam hidup kita.
Terkadang kita merasa Allah meninggalkan kita manakala kita mengalami pergumulan dan badai dalam hidup. Terkadang kita mengatakan bahwa adanya pandemi dan bencana karena sudah kehendak Allah. Saya kira terlalu naif menyatakan Allah sebagai aktor atas segala kesusahan dan setiap badai hidup yang kita alami. Yuk, jangan salah paham lagi. Sebab dalam apapun yang kita alami, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa beserta kita. Dan bagi kita yang percaya, kehendaknya pasti terlaksana. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.